Oke. Sudah connect. Oke. Halo, Suzuki Family. Selamat datang di channel YouTube dari Suzuki Indonesia. Hari ini, untuk pertama kalinya, kita akan melaksanakan prosesi virtual launching dari salah satu produk Suzuki yang akan kita pasarkan di market Indonesia. Nah, sebelum kita akan melakukan prosesi launching ini, atau prosesi virtual launching kali ini, saya akan mencoba meng-invite dulu para narasumber yang akan join di acara virtual launching kali ini. Sebentar. Kita akan coba kontak Pak Doni. Connecting. Oke. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Pak Harold. Oke, terima kasih Pak sudah connect. Lalu selanjutnya Pak Rudi. Oke, Pak Rudi selamat sore, sudah terkoneksi? Ya, sudah Pak Harold, sudah. Oke Pak Rudi, terima kasih. Lalu selanjutnya Pak Julius sebentar masih reconnecting. Oke, sudah connect. Oke, selamat sore Pak Julius. Selamat sore Pak Harold. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan untuk mengikuti virtual launching di kali ini. Jadi, selamat sore. Hari ini kita akan melakukan virtual launching dari salah satu produk Suzuki di Indonesia. Namun sebelum kita mulai, saya akan mencoba memperkenalkan dulu para narasumber yang sudah hadir di saat ini. Ada Pak Doni sebagai Marketing Director dari PT Suzuki Indomobil Sales. Selamat sore Pak Doni. Halo, sore. Oke, selanjutnya ada Pak Rudiansyah sebagai PR Manager dari PT Suzuki Indomobil Sales. Selamat sore Pak Rudi. Ya, halo selamat sore Pak Harold. Lalu ada Pak Julius Purwanto sebagai Head of Product Development dari PT Suzuki Indomobil Sales. Selamat sore Pak Julius. Selamat sore. Oke, dan saya sendiri Harold Donnell sebagai Head of Brand Development PT Suzuki Indomobil Sales yang juga menjadi host di acara virtual launching kali ini. Nah, untuk mengetahui apa saja yang akan kita launching dan produk seperti apa, ada baiknya kalau seandainya kita berikan waktu dan tempat kepada Pak Doni untuk dapat menjelaskan apa saja sih yang akan kita launching di sore hari ini. Pak Doni, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Harold. Selamat sore semuanya. Terima kasih telah bersama-sama menyaksikan streaming online kami di channel YouTube Suzuki Indonesia di rumah dan di lokasi masing-masing. Hari ini Suzuki akan meluncurkan salah satu produk andalan terbaru kami melalui digital YouTube. Produk yang akan diluncurkan ini adalah model terbaru dari Urban SUV yang mendapatkan respon positif sejak pertama kali kami luncurkan di tahun 2017. Desainnya yang segar, youthful, dan fiturnya yang melimpah membuat mobil ini langsung mencuri perhatian generasi muda. Bahkan di tahun 2018, mobil ini merajai jalanan di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Sekarang kami, Suzuki, akan menghadirkan kembali bentuk baru dari Urban SUV dalam tampilan yang lebih bergaya, lebih youthful, lebih muda, lebih gagah, apalagi kalau bukan New Ignis, the new breed of Urban SUV. Di bagian depan, belakang, samping, banyak perubahan-perubahan yang kami lakukan. Secara detail nanti akan dijelaskan oleh Pak Julius. Dan juga kami memperkenalkan varian warna baru baik di single tone maupun dual tone. Jadi warna yang muda dan sangat menarik. Nah, New Ignis ini kami tawarkan dalam dua pilihan transmisi yaitu manual dan AGS dengan rentang harga mulai dari 171 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah on the road Jabodetabek. Dengan harga yang sangat kompetitif dan semua inovasi yang sudah kami sematkan di produk kami sangat optimis Ignis mampu memenuhi kebutuhan kaum urban akan gaya hidup yang aktif dan dinamis. Sekali lagi, New Ignis, the new breed of Urban SUV.
Oke, terima kasih Pak Doni atas penjelasannya yang sangat gamblang mengenai produk New Ignis ini. Namun sebelum kita lebih dalam lagi, kita akan melihat lagi si produk ini seperti apa sih perbedaannya dan apa yang membuat si New Ignis ini menjadi berbeda dibandingkan dengan Ignis yang lama. Karena kita sudah terkoneksi, Pak Julius bisa disampaikan mengenai apa saja menjadi perbedaan dari New Ignis ini dibandingkan dengan Ignis yang lama. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Ignis pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2017. Dan sekarang di tahun 2020 ini, Suzuki meluncurkan kembali New Ignis dengan berbagai perubahan. Kalau kita lihat, Ignis ini masih menggunakan mesin yang sama K12M dengan 1197 cc untuk kapasitas mesinnya. Lalu memiliki power maksimum di 83 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimum sebesar 113 Nm pada 4200 rpm. Kalau ditanya perbedaannya apa, perubahan dari New Ignis ini dari sisi luar bisa dilihat dari sisi bagian depan, di mana front bumper, front grille untuk upper dan lowernya, serta adanya front diffuser dan new design untuk bezel fog lamp. Kalau dari sisi belakang, kita juga bisa melihat adanya desain bumper yang baru yang dilengkapi dengan reflektor dan diffuser. Untuk reflektor ini menjadi titik penting di mana ini lebih mengamankan untuk pengemudi dan pengendara yang ada di belakang kendaraan ini saat ada di jalan raya. Jadi visibilitas mobil ini lebih terlihat. Untuk di bagian dalam, di interior, kami merubah corak dari seat fabric menjadi lebih modern. Lalu adanya aksen berwarna silver pada door handle dan center console. Begitu juga adanya perubahan pada kunci atau keyless key, di mana saat ini sudah menggunakan keyless key terbaru yang didesain oleh Suzuki, yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dibawa atau dikantongi. Begitu Pak Harol. Luar biasa ya, perbedaannya sangat signifikan. Tapi kalau boleh lebih dipening lagi Pak Julius, sebenarnya inspirasi desainnya tuh dari mana sih sehingga begitu banyak eksterior yang dirubah di New Ignis ini, dan sebenarnya inspirasinya itu datang dari mana? Boleh di-sharing Pak Julius? Oke. Perubahannya dan berdasarkan dari inspirasi di mana kami ingin membuat mobil ini lebih terlihat kokoh, lebih terlihat gagah, dan tentu sesuai dengan bahasanya di mana mobil ini adalah urban SUV. Maka kalau dilihat dari grillnya yang tadinya garisnya melintang, sekarang kami rubah menjadi vertikal dengan banyak garis. Dan adanya diffuser di bagian depan dan belakang. Ini menandakan desain kami arahnya adalah ke SUV atau urban SUV itu sendiri. Gitu Pak Haro. Oke. Terima kasih Pak Julius. Dan satu juga yang tadi saya secara pribadi ya notifikasi bahwa tadi Pak Julius juga sebutkan kuncinya saja berubah menjadi lebih simple, menjadi lebih ergonomis, dan menjadi lebih kecil. Which is itu karena saya juga masih muda, begitu kan. Jadi menurut saya ini benar-benar untuk kebutuhan orang-orang urban yang menyukai hal-hal yang sebenarnya lebih simple, lebih kecil, lebih dinamis. Jadi ini sebuah perubahan yang sepertinya sangat simpel tapi maknanya begitu besar buat para Suzuki family atau konsumen-konsumen yang dimiliki oleh Suzuki. Oke, kalau seandainya kita lihat di YouTube komen kita, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang nanti akan coba saya highlight di beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya langsung cek di bagian komen, ada pertanyaan mengenai, oke ini pertanyaannya cukup berat dan lebih kepada corporate. Bagaimana langkah Suzuki terkait produksi, penjualan, dan layanan untuk konsumen di kondisi saat ini? Saya rasa ini bisa dijawab oleh Pak Rudi selaku Head of PR kami. Boleh di-sharing Pak jawabannya? Bagaimana langkah Suzuki terkait produksi, penjualan, dan layanan untuk konsumen di kondisi saat ini? Pak Rudi silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Harold. Jadi untuk produksi memang saat ini Suzuki
sedang menghentikan sementara kegiatan produksi di pabrik selama 2 minggu. Dari tanggal 13 sampai tanggal 24 April 2020. Nah, ini ada di ketiga pabrik. Yang pertama di Cakung, Tambun, dan juga Cikarang. Tapi tentu selama penghentian sementara produksi ini, upah karyawan kita bayarkan penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pak Harold. Lalu untuk kedua, penjualan. Untuk penjualan ini kita juga sudah membuat imbauan kepada seluruh dealer agar tetap memberikan layanan kepada pelanggan. Salah satunya melalui pengadaan hand sanitizer, lalu juga scan suhu tubuh, dan terakhir menjaga jarak minimal 1 meter dengan semua orang sehingga kenyamanan dan keamanan tetap terjaga. Dan terakhir untuk layanan seperti apa? Layanan juga kita tetap mengutamakan kualitas, Pak Harold. Karena justru di saat seperti ini kita harus memberikan ketenangan untuk seluruh pelanggan begitu. Nah, jadi pelanggan Suzuki yang saat ini sedang diam di rumah bisa mengakses Suzuki, salah satunya melalui layanan Halo Suzuki. Itu bisa meminta atau merequest home service. Tapi untuk yang harus ke bengkel terpaksa bisa juga meminta layanan pick up service. Nah, lalu kemudian Suzuki juga memiliki layanan emergency roadside assistance selama 24 jam penuh. Tentu semuanya ini dilakukan dengan langkah-langkah standar pencegahan COVID-19. Begitu kurang lebih, Pak Harold. Itu hal-hal yang sudah kita lakukan, ya. Semoga menjelaskan. Oke, terima kasih, Pak Rudi. Lalu saya coba cek ada beberapa Oke, ini ada pertanyaan yang cukup berbobot dari teman-teman media. Target penjualan di masa COVID-19 ini bagaimana? Apakah tetap atau ada penurunan? Karena ini kan diluncurkan di tengah-tengah berita tentang COVID-19. Oke, ini pertanyaannya sangat berat. Saya rasa Pak Doni boleh di-sharing, Pak, bagaimana target penjualan kita mengenai ini. Boleh di-sharing, Pak Doni. Ya. Kalau kita lihat di beberapa berita di media yang lalu diberitakan bahwa secara proyeksi di Gakindo memproyeksikan market ini turun 40%. Akan tetapi market ini bisa berkontraksi tergantung 3 hal. Yang pertama adalah regulasi, yang kedua adalah kondisi ekonomi, yang ketiga adalah stimulus produk. Nah, khusus untuk Ignis, kami mencoba menstimulus dengan mengeluarkan produk baru dengan tujuan Ignis ini bisa mendapatkan 35% market share di segmen city car di Indonesia. Oke, ini sangat positif dan sangat antusias sekali kalau kita lihat dari targetnya, dan sebenarnya sejalan. Saya rasa ini Pak Doni juga akan menjawab hal ini. Sejalan mengenai peluncuran Ignis baru di tengah wabah COVID-19 ini cukup menantang bagi Suzuki. Nah, apa saja yang dilakukan untuk mendorong penjualan? Apakah ada promo khusus? Dan bagaimana dengan target Ignis? Apakah akan terdampak oleh wabah ini? Atau mungkin juga bisa ditambahkan, Pak Doni, mungkin ada sales program yang akan kita kemas di bulan-bulan ini ke hampir seluruh produk kami. Coba, boleh di-sharing, Pak Doni? Jadi, menurut kami di Suzuki, kondisi market yang challenging seperti ini, kita harus sikapi dengan positif, itu yang pertama. Yang kedua, dengan meluncurkan produk, yaitu New Ignis ini merupakan langkah kami untuk menstimulus market, khususnya di segmen city car. Nah, selain meluncurkan produk baru, kami juga melengkapinya dengan program penjualan. Untuk Ignis ini, akan ada hadiah atau program penjualan bisa mendapatkan Apple MacBook Air 13 inci 128 GB selama bulan April di tahun 2020 ini. Setiap pembelian di bulan April akan mendapatkan hal tersebut. Selain itu, kami juga memberikan program gratis suku cadang dan biaya perawatan berkala hingga 50.000 km bagi pelanggan yang membeli New Ignis. Jadi, kami mensikapinya dengan positif, tidak hanya dengan produk baru, akan tetapi juga memberikan program penjualan yang sangat menarik kepada konsumen, khususnya para pecinta Suzuki, di tengah kondisi seperti ini. Apabila mereka membutuhkan produk, bisa datang ke website kami atau menghubungi
salesman kami atau dealer kami di lokasi yang terdekat. Oke. Terima kasih Pak Doni atas penjelasannya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mengarah ke produk, sepertinya Pak Julius yang akan bisa menjawab. Apa saja warna yang ditawarkan oleh New Ignis? Nah, mungkin Pak Julius bisa langsung dijawab, Pak. Oke, Pak Harold. New Ignis kami tawarkan untuk pasar Indonesia dengan 9 pilihan warna, yaitu ada Pearl Arctic White, Metallic Silky Silver, Metallic Glistening Gray, Pearl Midnight Black, dan varian warna baru yaitu Metallic Clusion Orange dan Turquoise Blue. Dan untuk khusus di varian GX ada dual tone color, yaitu warnanya adalah Stargaze Blue with Black Roof, Stargaze Blue with Silver Roof, dan yang terakhir adalah Clusion Orange with Black Roof. Itu warna yang kita tawarkan untuk pelanggan Indonesia, Pak. Oke, terima kasih Pak Julius. Pilihannya sangat banyak Suzuki Family, jadi tergantung dari Suzuki Family mau mencari warna apa, sepertinya Ignis bisa mengakomodir semua. Dan sebenarnya sejalan dengan yang tadi, ada satu pertanyaan lagi yang sangat krusial dan sepertinya Pak Doni akan menjawab, berapa harga on the road New Ignis dan kapan unit ini ready di dealer? Silakan Pak Doni. Jadi New Ignis ini kami jual dengan 2 varian, varian GL dan varian GX, tersedia dalam 2 transmisi, yaitu transmisi manual dan AGS atau auto gear shift, mulai dari 171 juta sampai dengan 200 juta on the road daerah Jabodetabek. Sangat menarik bukan harganya? Oke, terima kasih Pak Doni. Dan tampaknya dengan berakhirnya jawaban dari Pak Doni, berakhir juga sesi dari virtual launching yang akan kita lakukan di hari ini. Jadi kepada para Suzuki Family, stay safe, stay healthy, keep physical distancing. New Ignis, the new breed of urban SUV. Selamat sore. Selamat sore, Pak Harold.